Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mulyati SE MMMPD di mata kuliah pengantar manajemen. Di pertemuan satu ini kita akan belajar definisi manajemen, apa itu fungsi manajemen, dan bagaimana aplikasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Capaian akhirnya yaitu Anda bisa memahami definisi, fungsi manajemen, dan aplikasi manajemen. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Ibu akan jelaskan dulu di sini. Manajemen itu terdiri dari sekumpulan kegiatan ya, yang terdiri dari P, O, A, C. Kalau ditanya, apa itu POAC, apa itu manajemen? Adalah rangkaian sekumpulan kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan cepat atau dengan cara optimal. Sedangkan efisien berarti tujuan itu dapat tercapai dengan cepat dengan biaya yang hemat. Karena efektif itu kaitannya dengan biaya. Jadi diulangi, apa itu manajemen? Manajemen adalah sekumpulan kegiatan yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen ini pasti akan ada kaitannya dengan manajer. Biasanya orang tuh disebutnya manajer. Apa fungsi atau tugas seorang manajer? Ya, tujuannya adalah atau fungsinya ya ini planning. Ya, planning berarti itu merencanakan. Biasanya perencanaan yang sebelum melakukan usaha, biasanya manajer itu akan melakukan perencanaan dulu. Perencanaan, misalkan strategi apa, kebijakannya apa, ya, tujuannya apa. Nah, ini masuk ke dalam. Contohnya, jika perusahaan yang bergerak di dalam pembuatan pakaian, nah, sebelum dia melakukan produksi, dia akan lakukan dulu perencanaan. Perencanaan seperti apa? Misalnya tujuannya dulu kita tetapkan. Tujuannya adalah yang pastinya dia memperkenalkan produknya dengan mengejarkan promosi-promosi. Ya. Dia akan melakukan perencanaan seperti pakaian apa, bahan yang digunakannya itu seperti apa. Kemudian promosi yang dilakukannya melalui apa. Nah, itu dibuat dalam sebuah perencanaan. Agar perencanaan ini sudah dibuat, ya, kemudian dilakukannya organisasi. Diberikan tugas-tugas, ya, tugas-tugas kepada bawahannya atau stafnya. Disinilah penetapan siapa yang bekerja. Misalnya di bagian marketing, dia akan memberikan tugas kepada seorang yang memang di bidang marketing. Kemudian ada yang dia bagian masak. Nah, tentunya juga diberikan penugasan kepada orang yang memang memiliki kemampuan dalam memasak.
Setelah organisasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah activity, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan, orangnya juga sudah ditentukan, maka laksanakan. Setelah itu controlling, berarti controlling itu untuk mengetahui apakah rencana-rencana yang sudah dibuat dilaksanakan, apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai berarti sudah baik. Kalau belum berarti nanti perlu ditinjau ulang. Apa kekurangannya, apa hambatan-hambatannya apa, nanti bahan sebagai bahan evaluasi. Nah, agar tujuan ini dapat tercapai, maka dibutuhkanlah kemampuan-kemampuan. Kemampuannya itu bisa kemampuan dari sisi konseptual, kemudian human, ya, hubungannya terhadap karyawan, hubungan sesama manusia. Yang berikutnya adalah kemampuan secara teknis. Kemampuan-kemampuan inilah yang dibutuhkan seorang manajer agar dia dapat menggerakkan sumber daya, baik itu SDM-nya, ya, SDM-nya maupun sumber daya yang lain yang secara fisik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.